pemeriksaan fungsi dasar terlebih dahulu. Pemeriksaan fungsi dasar ini dibagi menjadi 3, yaitu aktif, pasif, dan TIMT atau tes isometrik melawan tekanan. Yang pertama itu adalah aktif. Contohnya seperti gerakan fleksi elbow atas, ekstensi, pronasi, supinasi, fleksi palmar, fleksi dorsal, radial deviasi, ulnar deviasi, fleksi pinggir, ekstensi pinggir, abduksi, dan adduksi. Selanjutnya itu ada gerakan pasif. Pertama ada fleksi elbow, ekstensi elbow, pronasi, supinasi, fleksi palmar, fleksi dorsal, radial deviasi, ulnar deviasi, fleksi pinggir, ekstensi pinggir, abduksi, dan adduksi. Selanjutnya itu ada tes isometrik melawan tekanan. Pertama ada fleksi elbow melawan ekstensi, pronasi, supinasi, fleksi palmar, fleksi dorsal, radial deviasi, ulnar deviasi, fleksi pinggir, ekstensi pinggir, adduksi, selanjutnya itu ada pemeriksaan ROM pada radio elbow, wrist, dan hand. Yang pertama itu ada radio elbow pada saat gerakan fleksi dan ekstensi. Fulcrum goniometer itu berada di epicondylus lateral humerus dan dengan proximal itu sejajar dengan garis tengah bagian lateral humerus dan dengan distalnya itu sejajar dengan processus stylodeus radial. RM normal fleksi itu sekitar 150 derajat. Dan RM normal ekstensi itu sekitar 0 sampai 5 derajat. Dan itu ada pemeriksaan RM pada gerakan supinasi dan pronasi. Kita menggunakan goniometer yang berbentuk seperti ini. Terus pada gerakan pronasi itu bagian fulcrum dari goniometer ini itu berada di bagian lateral dan proksimal dengan processus stylodeus ulna. Dan dengan pasien itu dalam keadaan fleksi 90 derajat. Terus bagian proksimalnya itu sejajar dengan garis tengah humerus anterior dan dengan distalnya itu melintasi permukaan dorsal lengan bawah dan sejajar dengan processus stylodeus radius dan ulna. Pronasi. RM normal dari pronasi itu sekitar 80 derajat. Selanjutnya ada supinasi. Fulcrum dari goniometer ini berada di bagian medial dan proksimal dari processus stylodeus ulna. Dan lengan proksimal itu sejajar dengan garis tengah humerus anterior dan lengan distalnya itu melintasi permukaan ventral lengan bawah dan sejajar dengan processus stylodeus radius. Supinasi. RM normal dari supinasi ini sekitar 80 derajat. Selanjutnya itu ada pemeriksaan ROM pada radial wrist. Yang pertama itu ada gerakan fleksi dan ekstensi wrist. Fulcrum goniometer itu berada di lateral pergelangan tangan di atas tripetrum. Dan lengan proksimal sejajar dengan garis tengah
oleh kranon dan lengan distalnya itu berada di garis tengah lateral metakarpal kelima. Fleksi. ROM normal dari fleksi ini sekitar 80 derajat. Kemudian ada pun ekstensi. ROM normal dari ekstensi ini sekitar 70 derajat. Selanjutnya itu ada gerakan radial deviasi dan ulnar deviasi. Fulcrum dari goniometer ini berada di dorsal pergelangan tangan di atas capitatum. Nah, lengan proksimalnya sejajar dengan garis tengah dorsal lengan bawah dan lengan proksimalnya ini sejajar dengan garis tengah dorsal metakarpal ketiga. Radial deviasi. ROM normal dari radial deviasi ini 20 derajat dan ulnar deviasi ini sekitar 30 derajat. Itu ada pemeriksaan ROF pada radiohead. Pada gerakan fleksi, fulcrum dari goniometer itu berada di dorsal sendi metakarpal. Lengan proksimalnya sejajar dengan garis tengah metakarpal dan lengan distalnya itu sejajar dengan garis tengah dorsal phalanx proksimal. Dan sini saya menggunakan contoh pada jari kedua. ROM normal dari fleksi itu sekitar 90 derajat. Dan adapun ekstensi itu fulcrumnya itu berada pada bagian dorsal dari sendi metakarpal. Dan lengan proksimalnya sejajar dengan garis tengah metakarpal dan lengan distalnya itu sejajar dengan garis tengah dorsal phalanx proksimal. Ekstensi. ROM normal dari ekstensi ini sekitar 45 derajat. Selanjutnya itu pada gerakan abduksi dan adduksi pada hand. Fulcrum dari goniometer berada di bagian dorsal dari sendi metakarpal dan lengan proksimalnya itu sejajar dengan garis tengah metakarpal dan lengan distalnya melalui garis tengah dorsal dari phalanx proksimal. Dan di sini saya menggunakan contoh pada jari kedua. Abduksi. ROM normal dari abduksi ini sekitar 30 sampai 45 derajat dan kemudian ada adduksi yang ROM normalnya sekitar 20 sampai 30 derajat. Selanjutnya itu ada pemeriksaan spesifik pada radio elbow. Yang pertama itu ada Cosen test, di mana Cosen test ini berfungsi untuk mengindikasi adanya epikondilitis lateral atau tenis elbow. Prosedur tesnya itu pasien duduk dalam keadaan posisi fleksi elbow 90 derajat dan pronasi lengan bawah. Dan fleksi dan radial deviasi wrist dengan tangan yang dikepalkan. Kemudian perhatikan meletakkan satu tangan pada elbow pasien untuk mempalpasi epicondylus lateral elbow dan tangan satunya pada dorsum wrist pasien. Kemudian perhatikan meminta kepada pasien untuk mempertahankan tahanan tersebut. Positifnya ini jika terdapat nyeri pada epicondylus lateral yang mengindikasi adanya epicondilitis lateral atau tenis elbow. Yang kedua ada Mill test. Mill test ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya epicondilitis lateral atau tenis elbow. Prosedurnya, pasien duduk dengan posisi awal lengan full ekstensi elbow dan pronasi lengan bawah relax di atas bed. Perhatikan meletakkan satu tangan untuk mempalpasi epicondylus lateral elbow pasien. Kemudian tangan satunya itu pada dorsum pasien. Kemudian perhatikan secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah radial deviasi.
Positivitasnya itu jika terdapat nyeri di epicondylus lateral yang mengindikasi adanya epicondylitis lateral atau tennis elbow. Yang ketiga ada tes golfer, di mana yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya epicondylitis medial, di mana prosedurnya itu pasien duduk dengan posisi relax di samping tangan relax di samping badan, kemudian praktikan meletakkan satu tangan untuk mempalpasi epicondylitis medial elbow pasien, kemudian tangan satunya itu untuk menggenggam bagian palmar lengan pasien. Kemudian praktikan secara pasif melakukan gerakan elbow pasien ke arah ekstensif secara full dan sedikit ke arah radial deviasi dan dorsoflexiburis. Positivitasnya ini jika terdapat nyeri di pada area epicondylus medial yang mengindikasi adanya epicondylitis medial. Selanjutnya itu ada elbow varus stress test, di mana tes ini untuk menilai integritas ligamen kolateral lateral elbow. Prosedurnya pasien duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan, kemudian praktikan meletakkan satu tangan pada sisi lateral caudal tepat di bawah epicondylus lateral elbow untuk menyiapkan mobilisasi, dan tangan satunya pada sisi medial proximal tepat di atas epicondylus medial elbow sebagai fiksasi. Kemudian praktikan secara pasif menggerakkan fleksi elbow sekitar 5 derajat dan full supinasi. Praktikan kemudian mengaplikasikan varus force pada elbow pasien dengan mendorong joint line elbow ke arah medial menggunakan sisi lateral lengan praktikan. Positivitasnya ini jika terdapat nyeri pada lateral elbow dan atau bertambahnya momen varus dibanding lengan pasien yang satunya yang mengindikasi adanya tear pada ligamen kolateral lateral elbow. Selanjutnya itu ada elbow valgus stress test, di mana tes ini untuk menilai integritas ligamen kolateral medial elbow. Pasien duduk dalam posisi lengan rileks di samping badan, perhatikan meletakkan satu tangan pada sisi lateral proximal tepat di atas epicondylus lateral elbow sebagai fiksasi, dan tangan satunya pada sisi medial caudal tepat di bawah epicondylus medial elbow untuk menyiapkan mobilisasi. Kemudian perhatikan secara pasif memposisikan lengan pasien ke arah fleksi sekitar 5 derajat dan full supinasi. Kemudian perhatikan mengaplikasikan valgus force pada elbow pasien dengan mendorong joint line elbow ke arah lateral menggunakan sisi medial tangan vertikal. Positivitasnya ini jika terdapat nyeri pada medial elbow atau bertambahnya momen valgus dibanding dengan pasien satunya. Interpretasinya itu positivitas ini mengindikasi adanya tear pada ligamen kolateral medial elbow. Selanjutnya itu ada Tinel elbow test, di mana bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kompresi neuropati nervus ulnaris elbow atau cubital tunnel syndrome. Prosedur tesnya itu pasien duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan, kemudian perhatikan meletakkan satu tangan untuk menyangga elbow pasien dan satu tangannya itu untuk menggerakkan secara pasif lengan pasien ke arah abduksi shoulder untuk memungkinkan kita mempalpasi epicondylus medial elbow pasien. Kemudian praktikan akan mengetuk dengan jari tepat pada cubital tunnel elbow pasien.
Positifnya ini jika terdapat parestesia pada inervasi nervus ulnaris, yaitu pada jari kelingking, sebagian jari manis, dan bagian medial tangan, yang mengindikasi adanya kompresi neuropati nervus ulnaris. Selanjutnya itu ada ulnar nerve flexion test, di mana tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kompresi neuropati nervus ulnaris di elbow atau kubital tunnel syndrome. Prosedurnya itu pasien duduk dengan posisi lengan rileks di samping badan, kemudian perhatikan menggerakkan satu lengan untuk menyangga elbow pasien dan satu lengannya itu untuk menggenggam wrist pasien. Kemudian perhatikan selanjutnya secara pasif menggerakkan lengan pasien ke arah full fleksi elbow, lengan bawah supinasi dan wrist dalam posisi netral. Kemudian menahan posisi tersebut selama minimal 1 menit. Positifnya ini jika terdapat parestesia atau rasa kebas pada jari kelingking, sebagian jari manis, dan bagian medial lengan, yang mengindikasi adanya kompresi neuropati nervus ulnaris. Selanjutnya itu ada pemeriksaan spesifik radio wrist dan hand. Yang pertama itu ada ulnar collateral ligament stress test, di mana tes ini bertujuan untuk meletakkan stres pada ligamen kolateral ulnar dan kapsul medial wrist untuk mendeteksi nyeri atau laxity. Pada prosedur tesnya itu, pasien duduk dengan lengan bawah supinasi dan tangan rileks di atas bed. Kemudian perhatikan meletakkan satu tangan untuk memfiksasi lengan bawah pasien pada sisi radial, dan tangan satunya itu untuk menggenggam tangan pasien di sisi ulnar. Kemudian secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah radial deviasi atau abduksi wrist, di mana ROM normalnya sekitar 15 derajat. Positivitasnya ini jika terdapat jari yang terreproduksi, di mana mengindikasi adanya ruptur ligamen kolateral ulnar atau laxity. Yang kedua itu ada radial collateral ligament stress test, di mana tes ini bertujuan untuk meletakkan stres pada ligamen kolateral radial dan kapsul lateral wrist untuk mendeteksi nyeri atau laxity. Prosedurnya, pasien duduk dengan lengan bawah supinasi dan tangan rileks di atas bed. Perhatikan meletakkan satu tangan untuk memfiksasi lengan bawah pasien pada sisi ulnar dan tangan satunya itu untuk menggenggam tangan pasien pada sisi radial. Kemudian praktikan secara pasif menggerakkan wrist pasien ke arah ulnar radiasi, di mana ROM normalnya itu sekitar 30 sampai 45 derajat. Positif tesnya ini jika terdapat nyeri yang terreproduksi, yang dimana mengindikasi adanya ruptur ligamen kolateral radial atau laxity. Selanjutnya itu ada Palm test, di mana Palm test ini bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis pada carpal tunnel syndrome dengan meningkatkan tekanan pada nervus medianus yang melewati terowongan carpal. Prosedur tesnya itu, pasien duduk dengan posisi kedua lengan fleksi shoulder sekitar 90 derajat dan sambil abduksi. Kemudian disertai dengan fleksi elbow sekitar 90 derajat, palmar fleksi wrist 70 derajat dengan mempertemukan kedua sisi dorsal lengan dengan rileks di depan dada. Kemudian praktikan itu meletakkan masing-masing lengannya untuk menyangga lengan bawah pasien. Praktikan selanjutnya untuk menambah atau mempererat pertemuan wrist pasien ke arah full palmar flexi, bukan over pressure. Kemudian praktikan mempertahankan posisi lengan pasien wrist ini selama 1 menit atau hingga gejalanya muncul. Positif tesnya ini jika terdapat rasa kebas atau kesemutan atau parestesia yang timbul di sepanjang
distribusi nervus cutaneus medianus yang mengindikasi adanya tos kompresi akibat menyempitnya carpal tunnel. Selanjutnya itu ada Tinel test, di mana Tinel test ini bertujuan untuk membantu menegakkan diagnosis pada carpal tunnel syndrome dengan memprovokasi parestesia atau nyeri pada nervus medianus yang melewati terowongan carpal. Di mana prosedur tesnya ini, pasien duduk dengan posisi kedua lengan tersangga rileks di atas paha dan lengan bawah full supinasi. Kemudian praktikan meletakkan satu tangan untuk menyangga lengan bawah pasien tepat di atas wrist dan tangan satunya itu untuk mengidentifikasi titik tengah carpal tunnel, lalu mengetuk dengan menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Positesnya ini, jika terdapat rasa kebas atau kesemutan atau parestesia yang timbul di sepanjang distribusi nervus cutaneus medianus yang mengindikasi adanya tos kompresi akibat penyempitan carpal tunnel. Selanjutnya itu ada 3-digit Allen test, di mana tes ini bertujuan untuk memeriksa aliran darah arteri pada tangan pasien. Kemudian prosedur tesnya itu, pasien duduk dengan posisi awal lengan bawah supinasi dan tersangga secara comfortable di atas bed atau pillow. Kemudian praktikan meletakkan satu tangan menggunakan 3 jari, yaitu ibu jari untuk mempalpasi arteri radialis, jari telunjuk dan jari tengah untuk mempalpasi arteri ulnaris pada wrist pasien. Kemudian, praktika selanjutnya mengaplikasikan tekanan pada arteri tersebut. Kemudian, praktika meminta kepada pasien untuk mengepalkan tangannya secara kuat dan membuka tangannya sekitar 10 kali pengulangan. Di mana pengulangan dengan tangan terbuka dan telapak tangan akan terlihat putih pucat. Perhatikan kemudian melepaskan tekanan jari di atas arteri. Di mana positesnya ini, jika warna kemerahan atau darah kembali pada tangan lebih dari 5 detik, yang mengindikasi aliran darah arteri pada tangan itu terganggu. Selanjutnya itu ada Finkelstein test, di mana tes ini bertujuan untuk mendeteksi inflamasi antara tendon abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Di mana prosedur tesnya, pasien duduk dengan posisi awal lengan bawah mid position, sementara jemari tangan lainnya menyangga ibu jari dalam posisi tangan di kepal, dan tersangga secara comfortable di atas bed atau pillow. Kemudian praktikan meletakkan satu tangan di atas tangan pasien pada sisi radial, tepat di atas metakarpal 1 untuk menyiapkan resistan, dan tangan satunya untuk menyangga lengan bawah pasien pada sisi ulnar. Kemudian, praktikan selanjutnya secara pasif menggerakkan tangan pasien ke arah ulnar deviasi. Positivitasnya ini, jika terdapat limit gerak dan nyeri pada atas aspek radial wrist joint, di mana tes ini mengindikasi adanya inflamasi antara tendon abductor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Selanjutnya itu ada scaphoid shift test, di mana tes ini bertujuan untuk mendeteksi instability atau sublokasi pada tulang scaphoid. Pasien duduk dengan posisi awal lengan flexi elbow tersandar di atas bed, lengan bawah posisi vertikal dan sedikit pronasi.
Kemudian perhatikan meletakkan satu ibu jari tangan pada scapuloid, sementara jemari lainnya untuk memfiksasi belis pasien dan ibu jari tangan satunya pada ossa carpal lainnya. Perhatikan selanjutnya mengaplikasikan counter pressure secara kuat pada scapuloid dengan memposisikan tangan pasien pertama ke arah ulnar deviasi dan sedikit ekstensi untuk offload pada artikular scapuloid-lunatum. Perhatikan mempertahankan tekanan pada scapuloid, lalu gerakan belis pasien ke arah radial deviasi dan sedikit fleksi untuk menciptakan sebuah subluxant force yang dititik beratkan pada artikulasi sehingga kemungkinan adanya instability dapat dideteksi. Positivitasnya ini jika terdapat nyeri dengan atau tanpa apprehension pada scapuloid, di mana tes ini mengindikasi adanya instability atau sublokasi pada tulang scapuloid. Selanjutnya itu ada pinch grip test, di mana tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kompresi pada cabang anterior nervus ulnaris interosseus, di mana pasien duduk dengan posisi awal lengan fleksi elbow tersandar di atas bed, lengan bawah posisi vertikal dan sedikit pronasi. Kemudian perhatikan lalu meminta pasien untuk mempertemukan ujung thumb dan ujung jari telunjuk secara bersamaan dalam posisi pinch grip atau menjepitkan kedua ujung jari pada pada tangan yang dites dengan melihat contoh yang diberikan oleh praktikan. Kemudian praktikan selanjutnya menilai apakah pasien dapat memfleksikan distal interphalangeal joint pada jari telunjuk dan proximal dan interphalangeal joint pada thumb. Positivitasnya ini jika pasien tidak mampu untuk mempertemukan kedua ujung jari pada thumb dan jari telunjuk dan sebagai gantinya bantalan pada jari tangan yang dijepit bersamaan yang mengindikasi adanya kompresi pada cabang anterior nervus ulnaris interosseus. Selanjutnya ada Froment sign test, di mana tes ini untuk mengidentifikasi paralisis nervus ulnaris dan kelemahan otot abductor pollicis, di mana pasien duduk dalam posisi comfortable. Kemudian praktikan meminta kepada pasien untuk berupaya menggenggam selembar kertas dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian praktikan selanjutnya berupaya menarik kertas yang digenggam di antara ibu jari dan jari telunjuk pasien. Positivitasnya ini jika ujung falanks dari ibu jari terjadi fleksi akibat kelemahan otot abductor pollicis. Jika pada saat yang sama metacarpophalangeal joint dari thumb terjadi hiperekstensi, maka hiperekstensi dicatat sebagai positif Jennifer sign, di mana kedua tes jika positif dapat mengindikasi adanya paralisis nervus ulnaris dan kelemahan otot abductor pollicis. Selanjutnya ada retinacular ligament test, di mana tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi patologi pada interphalangeal joint proximal, terutama struktur kapsul dan ligamen retinacular. Kemudian positivitasnya pasien duduk dengan posisi lengan rileks di atas bed atau pillow. Kemudian praktikan meletakkan satu tangan untuk memfiksasi tangan pasien. Perhatikan selanjutnya menahan interphalangeal joint proximal pasien pada posisi neutral, sementara interphalangeal joint distal difleksikan. Selama tes, pasien tetap pasif dan tidak ada gerakan aktif. Positivitasnya ini jika interphalangeal joint distal tidak dapat difleksikan berarti ligamen retinacular atau kapsul interphalangeal proximal mengalami tie.
yang mengindikasi adanya gangguan pada interpalanial joint proximal, terutama struktur kapsul sendi ligamen retinakular.